Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mershita Perni, NPM 18111000132. Saya dari kelas H semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tumbuhan dan manfaatnya. Saya di sini mengambil tumbuhan lidah buaya. Tumbuhan yang termasuk dalam kingdom plant memiliki peran penting dalam rantai makanan. Struktur tumbuhan diciptakan sedemikian rupa sehingga mampu berfotosintesis dan dapat memproduksi bahan makanannya sendiri. Mereka juga merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan juga sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan atau pakaian secara umum. Tumbuhan terdiri dari berbagai bagian, yaitu akar, batang, daun, dan beserta bunga. Yang pertama yaitu akar. Salah satu struktur tumbuhan yang paling penting adalah akar. Biasanya, akar berada di bagian bawah tanaman. Jenis-jenis akar dibagi menjadi dua, akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut adalah akar yang berukuran relatif kecil, tumbuh di pangkal batang. Ukuran akar yang satu dengan yang lain hampir sama besar dan sama panjang. Akar semacam ini terdapat pada tumbuhan hasil mencangkok dan sebagainya. Yang kedua yaitu akar tunggang. Akar tunggang yang terdiri dari satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang, sedangkan akar-akar yang lain merupakan cabang-cabang dari akar tunggang. Akar tunggang tidak sama dengan akar lainnya. Fungsi akar adalah menunjang berdirinya tumbuhan untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah, untuk menyimpan cadangan makanan, dan untuk bernafas. Yang kedua yaitu batang. Batang merupakan bagian utama dari struktur tumbuhan. Batang berfungsi untuk menopang bagian tanaman lainnya, seperti daun, buah, bunga, dan pucuk. Pada umumnya, batang pada tumbuhan akan ke arah cahaya. Batang juga dapat dibagi lagi. Bagian tempat cabang dan daun buku disebut sebagai nut. Bagian antara dua buku disebut sebagai ruas. Sementara itu, bagian ujung batang atau tempat batang melakukan pembelahan disebut sebagai tunas atau pucuk. Tunas juga terdapat pada titik pertumbuhan daun dan disebut sebagai tunas literal. Ketiga yaitu daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang umumnya memiliki karakteristik datar, hijau, dan terletak di batang. Pertumbuhan daun akan berhenti pada saat mencapai ukuran maksimal. Daun terdiri dari tangkai daun, helai daun, dan urat-urat daun. Urat daun adalah garis-garis yang tampak pada helai daun. Urat daun biasanya mengandung jaring pembuluh yang membawa air pada makanan. Pola yang dibentuk oleh urat daun pada daun tersebut juga sebagai fanasi. Fanasi ini dapat berbentuk menyirip atau sejajar. Yang keempat yaitu bunga atau buah. Bunga dapat muncul secara tunggal maupun bersamaan dalam satu tangkainya. Bunga yang muncul secara bersama-sama disebut sebagai bunga majemuk. Pada beberapa spesies, bunga majemuk dapat dianggap awam sebagai bunga tunggal. Misalnya pada Anthurium dan bunga matahari. Satuan bunga yang menyusun bunga majemuk tersebut disebut floret. Nah, karena tadi di awal saya mengatakan bahwa saya akan menjelaskan hasil observasi saya tentang lidah buaya. Lidah buaya adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal. Tumbuhan ini bersifat menahun, berasal dari Jazirah Arab. Dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semitropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan dalam pertanian, pengobatan, tanaman hias, dan dapat juga ditanam di dalam pot. Nah, ini di samping saya adalah sebuah contoh lidah buaya yang berada di dalam pot. Lidah buaya itu sendiri banyak ditemukan di dalam produk olesan untuk kulit, kosmetika, atau obat luar untuk luka bakar. Walaupun banyak digunakan secara tradisional maupun komersial, uji klinis terhadap tanaman ini belum membuktikan keefektifan atau keamanan. Ekstra lidah buaya untuk pengobatan atau kecantikan. Spesies lidah buaya pertama kali dibuat oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1753 dengan nama Aloe verfoliata vera. Deskripsi lidah buaya kemudian dibuat lagi oleh Nicolaus Laurus Burman dengan nama Aloe vera dalam Flora India pada tanggal 6 April tahun 1768, dan sekali lagi oleh Philip Militer dengan nama Aloe barbadensis dalam General Dictionary 10 hari kemudian. Penelitian dengan perbandingan teknik perbandingan DNA menunjukkan bahwa aloe vera berkerabat relatif dekat dengan Aloe perry, sebuah spesies endemik dari Yaman. Perbandingan DNA lain dengan teknik perbandingan urutan DNA kloroplas dan pemropilian mikroselektif menunjukkan kekerabatan dekat dengan Aloe perbesi, Aloe inermis, Aloe scobies atau singkatan, dan Aloe
striata. Jadi, beberapa penulis berpendapat bahwa aloe vera bisa saja berasal dari hasil persilangan. Cara untuk membudidayakan aloe vera atau lidah buaya, cara menanam lidah buaya. Siapkan botol yang sudah dipotong dan dilubangi di bagian bawah. Isi botol dengan tanah dan pupuk organik. Cabut tanaman lidah buaya yang tumbuh di samping induknya. Tunggu beberapa saat setelah cabut. Pastikan akarnya harus masih sangat bagus dan tidak terputus-putus. Kasih lubang di tengah-tengah untuk akar. Pastikan akarnya tetap bagus saat ditancapkan. Isi tanah secara perlahan, tekan-tekan pelan-pelan. Tanah jangan melewati pelepah supaya tidak busuk. Tambahkan tanah lagi, tekan pelan-pelan secara perlahan. Bibit lidah buaya sudah selesai ditanam. Siram air sedikit saja dan tidak perlu sering disiram supaya lidah buaya tidak busuk. Cara memindahkan bibit lidah buaya yang sudah besar. Lidah buaya usia 2 bulan siap dipindahkan ke wadah yang lebih besar supaya cepat membesar. Buka botol dengan pisau supaya tanah di dalam dan akarnya tetap menyatu. Jika tanah berantakan, maka lidah buaya yang ditanam pasti stres dan butuh waktu untuk pulih. Siram dengan sedikit air supaya tetap segar. Lidah buaya sudah berhasil ditanam dan dipindahkan. Selain itu, manfaat lidah buaya ialah yang pertama, meringankan sumbrun, yaitu kaya akan zat anti-inflamasi. Salah satu kegunaan lidah buaya yang paling populer adalah untuk menangankan kulit yang terbakar dari sinar matahari. Aloe gel menciptakan lapisan perlindungan pada kulit untuk mempertahankan kelembapan. Sementara, untuk kandungan antioksida dan mineralnya bekerja untuk reparasi kulit lebih cepat. Kedua, yaitu melembabkan kulit. Fungsi lidah buaya untuk kecantikan memang sudah dikenal sejak lama, termasuk untuk melembabkan kulit. Bahkan, aloe gel cocok digunakan oleh semua jenis kulit, dari kulit kering, normal, berjerawat, berminyak, atau kombinasi sehingga yang berminyak dan berjerawat. Aloe vera akan menciptakan lapisan perlindungan pada kulit sehingga kadar kelembapan tetap terjaga tanpa membuat wajah terlihat berminyak. Dan yang ketiga, yaitu membuat awet muda. Belum tentu juga sih. Aloe vera diperkaya dengan lebih dari 75 nutrisi, termasuk vitamin C, E, dan beta-karoten, yang mempunyai efek anti penuaan, anti-inflamasi, dan anti-mikroba. Dengan penggunaan rutin, aloe gel dapat membuat Anda terlihat lebih awet muda, dan bahkan membantu mengurangi bercak pada kulit yang umumnya terjadi akibat paparan sinar matahari. Manfaat lidah buaya untuk kecantikan lainnya adalah meningkatkan produksi kolagen, sehingga kulit akan menjadi lebih kenyal dan tidak mudah berkeriput. Yang keempat, yaitu perlindungan bakteri. Meskipun sangat lembut di kulit, aloe gel memiliki khasiat antimikroba yang dapat membantu melindungi kulit dari bakteri dan patogen. Penyebab infeksi dari kulit, zat glycoprotein yang terkandung dalam lidah buaya juga sangat efektif untuk mengurangi kemerahan dan peradangan. Nah, itu tadi sekian dari saya pemaparan dari lidah buaya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.